Halo guys, kita ketemu lagi. Ya, sekarang kita mau bahas karet. Ya, sebenarnya karet yang mana sih yang paling enak, yang nyaman, yang akurasinya bagus dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut pemula seperti saya, ya saya nggak ngerti itu yang karet mana yang bagus. Dulunya ya awalnya beli di online, maunya dari merek A, B, C, D, E, F, semuanya dicoba. Ya, ketebalannya dicoba, semuanya dicoba. Ternyata kembali lagi, ya yang penting apa? Yang penting apa? Settingan karetnya. Jadi settingan karetnya itu adalah panjang pendeknya ini yang sesuai dengan kita punya fisik sendiri. Jadi nggak bisa nanya kamu pakai karet apa, tebalnya berapa, panjangnya pakai berapa, terus kemudian teman bilang wah panjangnya saya 20 cm, potong 20 cm, dicoba. Enggak, karena masing-masing kita punya fisik beda-beda ya. Jadi tarikannya kita ya beda-beda. Jadi antara ujung sini sampai ujung sini ya itu beda-beda. Ada yang 65, ada yang 70, ada 72, 73 ya. Ya memang betul katanya sih bagusnya panjang tarikan dibagi 5. Misalkan panjang tarikan ini 75, dari ujung sini sampai ujung sini 75 cm ya, dibagi 5 jadi 15 cm. Jadi dari sini sampai sini panjang aktifnya paling indah tuh 15 cm ya. Itu betul untuk patokan ya. Sekarang bagaimana kalau orang yang biasanya juga overdraw itu yang mungkin nariknya lebih panjang daripada di sini ya. Apakah itu berlaku hitungan? Ya enggak juga ya. Terlebih-lebih kalau misalkan contohnya itu karetnya ketebalannya beda-beda. Contohnya ketebalan yang cukup tinggi ya, seperti 075 atau 080, itu udah beda lagi. Jadi kembali lagi seperti video sebelumnya ya, kita setting karet yang bagus ya, yang pas ya. Jadi akhirnya kita punya apa namanya, kita punya bidikan itu lebih banyak kena sasarannya dan konsisten ya. Maksudnya ya kalau kita titik bidiknya di sini ya di situ terus kayak begitu ya. Memang karet ditarik lama-lama kan molor ya kan. Makanya kadang-kadang misalkan contohnya begitu molor yang biasanya kena terus nggak kena, titik bidiknya akan molor, jadi akhirnya di sini ya nggak kena. Jadi akhirnya kita punya satu biasanya di sini, akhirnya kita di sini ya, supaya amonnya nanti larinya ke sini ya, karena tadinya amonnya di sini, kita titik-titiknya di sini di bawah, jadi kita diatasin lagi. Nah seperti itu dan sebagainya. Nah kembali lagi kita bahas ya. Jadi saya terus terang aja baru mulai rajin dan serius berlatih itu mulai Januari 2021 ya, tahun ini. Dan namanya pemula yang sudah tua ya, manula kayak saya, nggak ada kerjaan, utak-atik karet mana. Jadi ya hanya banyak belajar ya. Seperti kita dulu waktu kecil, masih ingat nggak? Belajar ini Ibu Budi ya kan, dan ini Bapak Budi dan lain sebagainya, belajar nulis, berhitung dan lain sebagainya ya. Dan juga kan banyak bukunya. Kalau zaman sekarang kayak anak-anak kan pakai ransel nih, tebel ya. Nah seperti saya juga belajar seperti itu. Nah kebetulan buku saya bukan buku ya, adalah apa ya, seperti tebel ini nih ya. Bisa kebayang nggak guys ya. Jadi ini adalah penggaris ya, penggaris karet ya. Ya ini kebetulan pertama kali saya beli dari Vietnam, masih mahal banget ya kan ya, belum ongkos kirimnya, belum pajaknya ya. Terus kemudian saya bikin sendiri ya, tuh bayangin, dari 11 flat ya, 12 flat ya, tuh 13 flat ya, 14 flat pasti lurus, 14 sini 14 sini ya, bayangin ya, 15 flat tuh ya, dipotong semua ya, dicobain semua ya kan.
terus 15, terus ini 16 ya, 17 ya, 17 nih, 17 flat tuh ya, terus kemudian 11, 18 ya, 11 yang kecil ujungnya 18 dicobain ya kan, 12, 18 ya, dicobain semua, dijajal, diukur ya, dengan akhirnya dengan satu ketekunan ya, seorang pemula dengan tekun, namanya pemula memang harus tekun, harus lebih rajin, lebih giat gitu loh. Contohnya misalkan nembak ya, kalau master kan kalau nembak sesuatu di video itu kan ibaratnya cuma satu kali kena, beres ya. Jadi kalau pemula kayak saya itu ya nembaknya harus berkali-kali ya, kena, nah, tembak lagi ya, nah seperti itu, kena ya. Jadi bagaimana sekarang caranya supaya gampang kena ya, sering kena atau kena terus ya, belajar ya. Seperti video yang kemarin kita belajar bagaimana setting karet dan lain sebagainya ya. Setelah saya keliling-keliling cobain karet mana-mana aja ya kan, dan dilengkapi dengan alat tentang ukuran ketebalan ya. Misalkan contohnya ini kan saya pakai karet es tebu ya. Ini sebenarnya karet ini adalah karet polosan dari pabriknya yang nggak ada mereknya ya, dan ini memang spesial saya ingin dipesan khusus untuk pemula seperti saya ya. Jadi ini ketebalannya ya ada dua macam. Kalau ini peppermint ya, kalau peppermint ini adalah 0,43 ya. Kalau yang es tebunya itu sekitar 0,47 ya, 0,46, 0,47 begitu ya. Jadi dilengkapi dengan alat ketebalan, jadi kita tahu persis apa yang harus dipotongnya, pakai taper berapa ya. Seperti contohnya begini kayak karet es tebu ya. Karet es tebu itu saya potong sininya 20 mili ya, 2 cm, ujung sini ini ada 15 mili atau 1,5 cm. Jadi ini tebel ya, mantep kayak gitu ya. Dengan ketebalan seperti ini ya, bagi saya yang pemula ya, itu dia akan lebih lebih stabil ya. Jadi nggak ngampang, nggak goyang-goyang sana sini, walau kita agak beda-beda dikit ya. Contohnya nih ya, jadi dia akan stabil, bagus ya, dan nggak gampang kusut ya, ngambil dan lintir ya, seperti itu ya. Jadi yang seperti tadi bilang ya, ini pesan khusus ya di pabriknya karet ya kan. Nah ini satu roll ini 10 meter ya, polosan. Ini Anda mau dimerekin es tebu atau es apokat atau apa, bebas-bebas baik ya. Kebetulan karena waktu itu saya memang senang minum es tebu ya, jadi ini kok mirip ya kayak es tebu ya kan. Terus kemudian saya cobain, terus namanya apa ya, karena semua kan harus ada nama ya kan. Memang sih apalah arti sebuah nama, paling enggak kan kita bisa menamakannya lah ya. Bisa mau beli apa sih, beli karet apa ya kan, merek apa ya kan. Nah itulah kadang-kadang itulah nama di sini penting. Jadi akhirnya saya bikin ya kan, pesan khusus. Dan setelah pesan saya bingung harus dipotong model berapa. Yang awalnya saya pakai ukuran 12,5 17, dipotong ini beda. Karena apa? Beda karakter. Setiap karet itu karakternya beda ya. Setiap merek punya karakter masing-masing ya. Jadi nggak ada namanya, bagi saya itu adalah karet yang
bagus, yang terbaik, yang mana enggak. Semua itu tergantung kepada kitanya sendiri yang setting. Ya, mau karet yang tebal, mau yang tipis, mau yang merek A, B, C sama. Ya, kembali lagi. Bagi saya kalau suruh merek, pilih merek A, B, C itu bagi saya sih ya apa ya? Yang penting karetnya itu apa? Satu ya, kekenyalannya bagus, ya stabil itu maksudnya nggak gampang molor ya, jadi kita nggak usah putusin dikit nggak usah ya kan. Terus kemudian apa, durable atau tahan ya, awet ya, bisa sampai 500, 600 sampai 1000 kali shoot juga nggak putus-putus ya kan. Kalau putus kan rasanya sakit ya kan, bukan sakitnya di sini, sakit katakanlah kena sini atau kena tangan kan sakit ya. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah apa? Terjangkau ya, jadi harganya terjangkau ya. Jadi kayak misalkan contohnya kayak es tebu ini ya, harganya ya seperti es tebu sekitar 6.000 7.000 lah ya, 5.000 juga ada. Cuman kalau saya sih kebetulan ya, saya sediakan semuanya sudah sama pouch ya, pouchnya yang sangat bagus sehingga dia itu mencengkeram gotri ya mencengkeram gotri dengan bagus. Jadi mencengkeram gotri sehingga pada saat reload kita pasti pas banget di dalam wadah ya, kayak mangkok ya, enak sekali. Dengan satu pencengkeram gini ya, ditarik begini, itu dianya pasti akan lurus, nggak asing begini atau begini ya, mengganggu akurasi. Nah seperti itu. Jadi sangat-sangat saya memudahkan para pemula seperti saya ya teman-teman ya, karena kita satu hobi satu hati ya kan. Itu saya menyediakan yang sudah termasuk ini ya, harganya cukup terjangkau lah bagi pemula ya seperti saya. Kalau pelajar lagi pula kan ini awet ya, tapi kembali lagi yang merek-merek lainnya boleh-boleh aja, nggak masalah ya kan. Nah seperti itu ya guys. Udah cukup jelas sampai di sini.